you ever felt? Are you listening? Halo teman-teman semua, apa kabar? Dengan saya Herman. Hari ini saya akan menyelesaikan bagian terakhir dari regelmäßige Verben. Baiklah, mari kita mulai saja. Semalam saya sudah jelaskan tentang akhiran dari verb stam TDMN. Sekarang saya akan bertanya, apakah aturan dari akhiran TDMN ini berlaku untuk semua infinitif dari kata kerja yang beraturan? Saya katakan tidak, teman-teman. Aturan TDMN ini tidak berlaku untuk kata kerja yang verb stamnya berakhiran dengan LM, RN, dan RN. Contoh pada kata kerja kwalmen. Apa itu kwalmen? Kwalmen itu membuat asap, wermen, memanaskan, dan lernen, belajar. Kwalmen, ya, kita lihat verb stamnya itu apa? Verb stamnya itu berakhiran dengan LM, ya, kwalm, ya, LM. Tidak berlaku aturan TDMN. Ya. Kita perhatikan, akhirannya adalah M di belakang. Jadi untuk orang kedua, orang ketiga singular, dan orang kedua plural tidak bisa disisipkan huruf E. Nanti kita lihat. Ya. Kemudian wermen, wermen juga akhirannya adalah M di akhir, ya, tapi di depannya itu ada R. RM itu tidak berlaku untuk akhiran TDMN, ya. Kemudian yang terakhir RN, ya, RN. Contoh pada kata kerja lernen, ya, pada kata kerja lernen itu tidak berlaku. Kita tidak bisa menyisipkan huruf E pada orang kedua dan orang kedua, orang ketiga singular, dan orang kedua plural. Ya, kita lihat pada contoh yang saya tuliskan di sini untuk konjugasinya, kwalmen, ya. Kita lihat untuk orang pertama. Langkah kita yang pertama, kita tuliskan verb stamnya terlebih dulu. Dari atas orang pertama sampai bawah orang ketiga plural. Kwalm, saya tuliskan. Untuk orang pertama singular, tak masalah, saya hanya menambahkan huruf E untuk konjugasinya. Hingga menjadi ich kwalm. Kemudian, untuk orang kedua, ya, singular, ya, mestinya tadi kalau M itu kita menyisipkan huruf E. Tetapi di sini aturan ini tidak berlaku karena ada huruf L di depan M. Sehingga sisipan E tidak bisa dimasukkan di sini. Sehingga kita hanya menuliskan akhiran untuk konjugasinya saja untuk orang kedua singular, yaitu ST, sehingga konjugasinya do qualms, ya, do qualms, ya. Kemudian untuk orang ketiga singular, ya, kita juga hanya menambahkan akhiran T untuk konjugasinya, sehingga menjadi do RCS qualmed, ya. Kemudian untuk orang pertama dan orang ketiga plural kita tuliskan sama persis dengan infinitifnya, sehingga menjadi wir qualmen, sie qualmen. Tapi untuk orang kedua plural saya tuliskan ihr qualmt, ya. Saya berikan akhiran T di belakangnya, ya, sehingga menjadi ihr qualmt, ya. Nah, di sini saya berikan tanda bintang. Maksudnya apa? Ya, di dalam bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan di sana, ya, ich
Ich qualme, du qualms, ya, artinya merokok, ya, merokok yang ya boleh dibilang seperti kereta, ya, jadi membuat asap yang luar biasa, ya. Kemudian untuk kata kerja yang kedua, lernen, ya, kita tidak bisa menyisipkan huruf e pada orang kedua singular dan orang ketiga singular. Orang kedua singular kita hanya memberikan akhiran st setelah akhiran verb-nya, sehingga untuk orang kedua menjadi who learns, rcs learned, ihr lernen, ihr lernt, sie lernen. Demikian juga untuk wermen, ya, ich wärme, du wärmst, rcs wärmt, wir wärmen, ihr wärmt, sie wärmen, ya. Aturan TDMN ini juga tidak berlaku untuk verb stem yang mana vokalnya terdengar panjang di depan konsonan H, di mana konsonan H pada pengucapannya tidak terdengar. Contoh nih pada kata kerja wohnen. Nah, kita lihat wohnen, ya. O terdengar lebih panjang, H tidak terdengar, ya. Wohnen, ya. Kita mengucapkannya bukan wohnen, bukan, tapi wohnen, ya. O terdengar sangat panjang. Nah, di sini aturan TDMN tidak berlaku, ya. Jelas ya teman-teman. Kemudian juga aturan TDMN ini juga tidak berlaku pada konsonan M dan N yang double, sehingga memberikan sinyal stam vokal yang pendek. Contoh, komen dan rennen, ya. Komen itu datang, rennen berlari, ya. Nah, kita lihat konjugasi dari ketiga kata kerja yang tadi saya sebutkan. Wohnen, ya. Ich wohne, du wohnst, rcs wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Kommen, datang. Ich komme, du kommst, rcs kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Rennen, ich renne, du rennst, rcs rennt, wir rennen, ihr rennt, sie rennen. Kemudian untuk stamverben yang berakhiran dengan ELN dan ERN, aturan TDMN juga tidak berlaku. Contoh nih, pada kata kerja bügeln, artinya menyetrika, ändern, merubah, verbessern, memperbaiki, ya. Itu tadi ELN saya tuliskan menggunakan warna merah, ERN juga saya tuliskan menggunakan warna merah. Kita lihat konjugasinya, ya. Bügeln, ya. Kita di sini untuk orang pertama singular, ya, sedikit aneh, ya. Jadi orang pertama singular, ich, e-nya itu ada di belakang, ya. Jadi ich bügle, ya. Kemudian untuk orang kedua singular, kita tidak perlu menyisipkan huruf e setelah akhiran verb stamnya, tetapi kita hanya
tetap menambahkan akhiran st untuk konjugasinya, sehingga untuk orang kedua singular du hugels, RCS hugelt, ihr hügeln, ihr hügelt, sie hügeln. Ya. Kemudian ändern, ich ändere, du änderst, RCS ändert, wir ändern, ihr ändert, sie ändern. Ya. Kemudian verbessern, ich verbessere, du verbesserst, RCS verbessert, wir verbessern, ihr verbessert, sie verbessern. Ya, jadi kita perhatikan tadi, ya saya ingin menekankan di sini untuk hügeln, sekali lagi untuk orang pertama singular, ya untuk akhiran kata kerja ELN, E selalu ada di belakang. Jadi kita memberikan akhiran E selalu untuk konjugasi orang pertama singular itu ada di belakang sendiri. Jadi ich bügle, ya. Nah, teman-teman, sampai di sini mungkin teman-teman sudah mempunyai gambaran bagaimana kita mengkonjugasikan dan juga mengenal aturan-aturan mainnya, ya. Nah, kita masih ada lagi yang terakhir, yaitu aturan main di mana aturan TDML ini tidak berlaku untuk juga Stammverben yang berakhiran dengan S, double S atau SZ, ya. Kemudian X, Z, ini di sini bukan oder mestinya, dan ya, mestinya saya tuliskan ini, saya salah menulis ya, bukan order, tapi mestinya dan CHS, ya, contoh nih pada kata kerja reisen, Stammverbnya itu berakhiran dengan S. Reisen itu traveling, bepergian. Kemudian passen itu sesuai, cocok, ya, itu double S. Kemudian heißen, bernama. Boxen, melakukan tinju, ya, bertinju. Tanzen itu menari. Oxen itu bekerja keras, ya. Kita lihat sekarang, ya, yang pertama pada kata kerja reisen. Langkah kita sama seperti yang di atas, ya. Kita menuliskan terlebih dulu Stammverbnya. Kita tuliskan dari orang pertama singular sampai orang ketiga plural, kita tuliskan Stammverbnya. Saya tuliskan dengan warna hitam. Setelah itu, untuk orang pertama singular, saya menambahkan akhiran E untuk konjugasinya, sehingga menjadi ich reise. Ya. Kemudian, untuk orang kedua singular, tidak perlu menyisipkan huruf E atau menambahkan ST. Ya, jadi kita melihat di situ akhirannya S. Ya sudah, kita menambahkan T saja untuk orang kedua singular, sehingga menjadi du reis. S-nya 1, bukan 2. Ya. Perhatikan teman-teman ya. Jangan salah loh teman-teman. Di sini juga sangat, ya boleh dibilang sangat rawan, ya. Kemudian untuk orang ketiga singular, RCS, ya. Kita juga perlu hanya menambahkan akhiran T saja, sehingga menjadi RCS rise, ya. Kemudian untuk orang pertama
plural dan orang ketiga plural itu selalu sama dengan infinitifnya, sehingga menjadi ihr reisen, sie reisen. Sedangkan untuk orang kedua plural kita menambahkan akhiran t setelah Stammverbnya, sehingga menjadi ihr reist. Ya. Kemudian untuk kata kerja passen, itu kata kerja passen, ya, double S di sini. Untuk orang pertama kita hanya menambahkan akhiran e untuk konjugasinya, sehingga menjadi ich passe. Nah, untuk orang kedua ini sangat rawan, ya. Perhatikan di sini. Di sini akhirannya adalah sudah double S. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan ST, tetapi kita hanya menambahkan T saja. Jadi S-nya itu ada dua, ya, sehingga konjugasinya menjadi du pas. Ya, ini mestinya S yang pertama saya warnai biru ya, tapi di sini hitam. Saya maaf sekali, ini mestinya warnanya saya kasih warna biru ya, tapi di sini hitam. Ya, saya kira teman-teman mudah-mudahan tahu lah ya, paham lah ya. Jadi yang terpenting S-nya itu dua, tetap dua. Jadi untuk orang kedua singular hanya menambahkan T saja. Ya. Demikian juga untuk orang ketiga singular, kita juga hanya menambahkan T karena akhiran konjugasinya itu adalah T. Ya. Jadi RCS pas, sama seperti orang kedua singularnya. Ya. Kemudian orang ketiga kemudian orang pertama dan orang ketiga plural itu sama persis dengan infinitifnya. Wir passen, sie passen. Ya. Kemudian untuk orang kedua plural kita menambahkan akhiran T untuk konjugasinya sehingga menjadi ihr pas. Ya. Kemudian untuk kata kerja heißen sebenarnya sama persis dengan kata kerja passen, ya. Karena di sini SZ adalah sebenarnya sama dengan double S, ya. Untuk orang pertama singular saya hanya menambahkan huruf E untuk konjugasinya sehingga menjadi ich heiße. Kemudian untuk orang kedua singular, ya, ini sangat rawan sekali lagi, tetapi di sini karena saya menggunakan SZ, ya, jadi tidak begitu rawan seperti passen tadi. Kalau passen itu double S, ya, tapi di sini kalau pakai SZ ya boleh dibilang tidak begitu rawan untuk membuat kesalahan, ya. Tetapi kita tetap ingat di sini kalau SZ, ya, kita hanya menambahkan akhiran T untuk konjugasinya untuk orang kedua singular sehingga menjadi du heißt. Kemudian untuk orang ketiga singular juga sama, kita menambahkan akhiran T untuk konjugasinya sehingga menjadi RCS heißt. Kemudian untuk orang pertama plural dan orang ketiga plural itu sama seperti infinitifnya, wir heißen, sie heißen. Kemudian untuk orang kedua plural kita hanya menambahkan huruf T untuk konjugasinya sehingga menjadi ihr heißt, ya. Kemudian untuk kata kerja berikutnya yaitu boxen, ya. Ich boxe, du box, RCS box, wir boxen, ihr box, sie boxen. Demikian juga untuk tanzen, ich tanze, du tanz, RCS tanz, wir tanzen, ihr
Tanz, Sie tanzen. Ya. Kemudian yang terakhir, ich ochse, du ochs, RCS ochs, wir ochsen, ihr ochs, Sie ochsen. Nah, teman-teman, sampai di sini. Semoga teman-teman sudah tahu tentang regelmäßige Verben. Nah, sulit kan? Ya, regelmäßige Verben akhirnya kita lalui dengan baik. Semoga teman-teman bisa mempunyai gambaran untuk mengkonjugasikan regelmäßige Verben yang ada. Ya. Yang terpenting teman-teman, ikuti terus postingan saya. Jangan lupa sering berlatih ya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya, Herman, mau undur diri dulu. Sampai pada postingan saya berikutnya, yaitu tata kerja yang tidak beraturan atau unregelmäßige Verben. Tschüss, bis dann.